broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Oke, selamat sore. Zal, suara saya kedengaran nggak, Zal? Oke deh. Baik teman-teman, selamat sore semua bagi yang sudah bergabung. Tema kita hari ini adalah cara menghitung candle untuk memastikan valid tidaknya pola reversal dan bagaimana kelanjutan tren didasarkan pada perhitungan jumlah candle. Selain itu, hari ini juga merupakan non-farm payroll ya. Non-farm payroll, jadi kita juga akan membahas sedikit tentang kemungkinan non-farm payroll pada malam ini jam 7.30 kalau saya tidak salah. Oke, seperti biasanya teman-teman, terlebih dahulu saya sampaikan disclaimer, ini adalah bentuk dari layanan yang diberikan oleh HFM kepada membernya untuk berbagi informasi seputar perdagangan agar teman-teman memiliki pandangan dan wawasan yang lebih luas baik dari segi analisa teknikal, fundamental maupun sentimen. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa perdagangan produk finansial dengan menggunakan daya ungkit atau leverage itu mengandung resiko. Jadi sebelum melakukan perdagangan untuk kembali mereview manajemen resiko yang diterapkan supaya perdagangan kita itu bisa berkelanjutan. Maksimalkan dan gunakan leverage yang disediakan sewaktu membuka account itu dengan baik. Karena leverage itu seperti pisau bermata dua, akan memberikan hasil yang melipat ganda apabila posisi kita itu sesuai dengan arah market. Dan manfaatkanlah leverage itu dengan baik ketika posisimu dengan pasar itu seirama, dan tambahkanlah posisi supaya marginmu cepat bertumbuh. Dan gunakanlah strategi, kalau saran saya sebaiknya menggunakan strategi piramid, yaitu dari posisi besar, kemudian penambahan jumlah posisi ke depannya itu lebih mengecil. Jadi seperti piramid ya. Jadi ketika harga naik, ekuitas kita juga bertumbuh, dan ketika harga berbalik arah, kita masih tetap mendapatkan keuntungan. Hindarilah menggunakan strategi market angle, karena itu adalah sistem dari kasino, di mana Anda ketika berlawanan dengan pasar, Anda melakukan market angle dengan lot yang dilipatkan. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan akun kita, karena akan menyedot margin dengan lebih cepat. Dan sebisa mungkin untuk melakukan penjagaan terhadap risiko, karena keberlangsungan perdagangan kita itu hanya dua hal yang paling penting, terlepas dari strategi apapun yang kamu gunakan, bahwa manajemen lot dan manajemen risiko itu adalah dua pilar dari keberlangsungan perdagangan kita di masa depan. Baik teman-teman, demikian disclaimer-nya, dan sepanjang webinar ini berlangsung, apabila terdapat gangguan visual maupun audio, saya minta kerjasama teman-teman untuk menginformasikan kepada saya sehingga saya bisa mengecek kembali. Demikian juga apabila terjadi dari pihak teman-teman, ada baiknya juga kembali untuk mereview dari perangkat yang teman-teman gunakan maupun line yang digunakan, supaya kita bisa sama-sama mengikuti webinar itu dan mendapatkan manfaatnya. Anda bersama saya Hadi Pangestu, analis dari HFM.
akan mencoba memberikan beberapa ulasan tentang cara menghitung candles dan beserta confluence-nya, perbandingan-perbandingan teknis yang setara supaya kita bisa lebih percaya diri mengambil keputusan ketika masuk pasar dan bisa kira-kira menghitung kemungkinan koreksi dari sebuah tren sampai berapa jumlah candle-nya hingga selesai. Oke, teman-teman, kita langsung lompat aja ya ke MetaTrader. Oke, jadi yang kita tampilkan di depan ini adalah pergerakan harga emas. Dan saya coba bukanya di 1 jam aja ya, karena kita akan mencoba untuk menghitung jumlah candle supaya kita bisa memaksimalkan perbandingan teknisnya. Oke, teman-teman, ada 2 tanda selain dari yang kita pelajari selama ini tentang mencari turning point untuk masuk ke pasar. Dan hari ini saya lengkapkan lagi confluence-nya, penyesuaian dari pola reversal kemudian menuju pola lanjutan dan untuk mengindikasikan pola korektif supaya kita bisa terhindar dari counter trend. Oke, teman-teman, saya pindahkan di sini lebih bagus kali ya, supaya layarnya full. Oke ya teman-teman ya, kita lihat sebentar. Nanti baru kita bahas non-farmnya ya. Nanti kita baru bahas non-farmnya. Oke, kita mulai dari 1 jam aja dulu ya teman-teman. Mulai dari 1 jam aja dulu ya. Tentu saja kalau untuk mendeteksi dari pola pembalikan atau pola reversal, kita selalu melakukan perbandingan teknis pada sebelah kiri, yaitu pada area support resisten seperti ini, untuk mencari kemungkinan pola entry pada level di sini, apakah akan terjadi pembalikan ke sisi bawah atau penerusan. Selain daripada mengamati pertumbuhan dari ukuran body size candle itu sendiri, kita selalu mencari kemungkinan perbandingan harga terendah di masa lampau dan tertinggi di masa lampau untuk mencari turning point-nya, mencari kemungkinan pembalikan arah atau mencari kemungkinan untuk penerusan arah. Jadi ada beberapa perbandingan teknis untuk melihat perbandingan harga di masa lalu, tertingginya atau terendahnya, untuk kita jadikan fokus jikalau ada pembalikan nantinya. Selain daripada misalnya SNR, SND, kemudian open price, kemudian ada level retracement, kemudian ada volume climax. Oke, selain daripada SNR, SND, open price, Fibonacci retracement levelnya, kemudian volume climax, ataupun mungkin perlu kita tambahkan lagi yaitu angka psikologis. Ada lagi yang namanya narrow candle. Jadi teman-teman, ini adalah
Sebab, oke, ini adalah sebab di masa lalu yang akan dijadikan ukuran yang akan menyebabkan harga terhenti di masa depan. Kira-kira ini ya beberapa faktor yang harus kita perhatikan. SNR, SND, open price. Open price itu menyangkut open price harian kalau kita menggunakan perdagangan intraday, kemudian open mingguan untuk swing, open bulanan untuk middle term, kemudian open bulanan itu juga bisa dijadikan dasar tolak ukur untuk melihat perubahan harga pada mayor trend itu untuk posisi jangka panjang maupun untuk posisi institusi perdagangan yang panjang. Ini adalah beberapa alasan yang kita jadikan sebab untuk mencari kemungkinan akibatnya di masa ini. Nah, dalam hal ini mungkin saya bisa jelaskan sedikit sebelum kita melakukan perhitungan jumlah candle. SNR sebagaimana teman-teman lihat dari sini, ini adalah support, ini adalah resisten ya, itu SNR ya. Harga tertinggi ya, harga tertinggi dan terendah itu SNR. SNR itu secara harfiah menggambarkan harga tertinggi atau terendah yang terdekat dengan harga bergerak sekarang. Jadi ibaratnya kalau harga sekarang nih, maka resistennya adalah puncak yang ini resisten terdekat, kemudian resisten selanjutnya berada di sini, dan selanjutnya di atas di sini. Sementara kalau untuk SND biasanya orang menggunakan potongan dari pola bullish engulfing seperti ini, dari potongan bodinya ya. Ini bullish engulfing, maka dari penembusan terhadap open candle merah sampai ke sisi bawah ini dikategorikan sebagai level demand atau level permintaan harga. Kita bisa melihat dari sini. Jadi level demand-nya adalah potongan dari pola bullish engulfing ini. Ini adalah level demand. Level supply-nya berarti dari potongan bearish engulfing ini sampai ke sini, ini adalah kategori level supply. Oke, itu faktor yang kedua ya, selain dari SNR tadi. Ini adalah faktor yang kedua, penyebab di masa lalu. Oke, ini faktor yang kedua ya. Jadi pada sisi atas dari area ini, potongan harga ini sampai ke atas ini adalah area supply. Area supply. Kemudian pada sisi sebelah kiri juga teman-teman mendapati area supply di sini. Ini adalah zona supply ya. Jadi memang bertumpuk ya teman-teman, karena memang ada di dalam perdagangan tidak ada harga yang sempurna. Jadi saling bertumpuk. Sementara SNR, support dan resisten, biasanya orang mengambil pada titik tertinggi ya teman-teman. Memang kalau kita perhatikan harga itu tidak selalu persis di titik poin tertinggi atau terendah. Kalau titik poin tertinggi itu merupakan titik pertahanan dari seller, sementara titik terendah adalah harga pertahanan dari buyer. Nah, namun sebagian orang juga menganggap, dan secara khusus saya tidak menggunakan SNR atau menggunakan SND, tetapi saya lebih mengambilkan zona keseimbangan harga yang saya tandai dari bentuk shadow. Jadi itu sudah mewakili SNR maupun sudah mewakili SND. Jadi tidak persis benar saya menggunakan SND atau SNR, tapi saya menggunakan zona keseimbangan. Nah, zona keseimbangan ini biasanya saya tandai dalam bentuk shadow. Jadi saya tidak persis benar ya teman-teman. Saya menggunakan shadow seperti ini, saya tarik kira-kira kisarannya daerah sini. Kadang-kadang juga saya mengambil potongan dari neck candle-nya ya. Jadi teman-teman boleh mengatakan ini kan sama aja SND dan SNR. Buat saya itu tidak menjadi masalah ya teman-teman. Yang penting kita
mengetahui dengan pasti di mana kira-kira letak turning point-nya, kemungkinan harga bisa berbalik arah. Oke, itu alasan dari sebab kedua ya, SNR maupun SND. Kemudian yang ketiga adalah open price. Open price itu saya mengambil dalam contoh XAU ini, misalnya saya menggunakan open price pada harga bulanan, bulan Mei, itu bisa menjadi sebab bagi harga di masa depan atau yang mengakibatkan harga di masa depan berbalik arah. Gitu ya. Saya menggunakan misalnya bulan Mei ya. Saya kasih garis kuning. Jadi open price itu sendiri berarti bisa berfungsi sebagai SNR, bisa berfungsi sebagai SND. Nah, sambil saya jelaskan, kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya di situ, atau di questionnya itu bisa ketik jika ada yang perlu dipertanyakan. Nah, itu untuk alasan yang ketiga ya teman-teman, bahwa suatu saat open ini sebagai cikal bakal awal perjalanan harga menjadi sebab yang mengakibatkan harga memperoleh nilai keseimbangan ekuivalen pada level daerah sini. Itu open ya, itu open. Bukan hanya satu ya teman-teman, kita bisa memparalelkan pada sisi atas di mana sih harga bulanannya. Oke, ini adalah harga bulanan. Teman-teman bisa melihat open bulan lalu dan bulan ini berada pada level yang kurang lebih sama. Sehingga dia menjadi SNR yang kuat, menjadi zona keseimbangan yang kuat, yaitu pada harga open. Teman-teman bisa melihat di konsolidasi yang berlaku pada level open bulanan ini tidak menunjukkan arah perubahan harga dan cenderung seimbang. Nah, itu sebab yang ketiga. Kemudian kalau untuk sebab level retracement sebagai nilai korektif atau nilai bonus atau diskon harga, itu juga bisa menyebabkan harga berhenti di masa depan. Misalnya teman-teman mengambil pengukuran dari titik ATH yang ada di sini, kemudian kita padukan pada titik level terendah, maka teman-teman akan mendapati bahwa posisi pemantulan harga berada pada level 50 untuk saat ini. Oke, apakah hari ini akan menuju 61? Kita lihat kemungkinan nanti dalam pembahasan non-farm payroll. Oke, itu untuk sebabnya ya, Fibonacci retracement-nya di situ. Selanjutnya untuk volume. Volume ini dalam hal ini adalah volume klimaks. Biasanya kita tidak bisa melihat volume yang disediakan oleh platform. Ini hanya merupakan volume tick ya teman-teman. Jadi ini adalah volume tick. Yang kita bisa lihat volume tick ini hanya menggambarkan atau mengindikasikan aktivitas perdagangan yang besar atau yang kecil. Semestinya kalau candle kecil, volume perdagangannya juga aktivitasnya juga harus kecil. Kalau candlenya body size-nya besar, semestinya candlenya juga harus besar. Itu baru normal kan? Candlenya kecil, volumenya harus kecil. Candle besar, volumenya harus besar. Nah, bagaimana dengan climax volume? Biasanya diwakili oleh anomali, candle-candle anomali. Yang disebut candle-candle anomali adalah candlenya kecil, volumenya besar. Atau candlenya besar, volumenya kecil. Berarti itu tidak normal, maka disebut sebagai anomali. Nah, teman-teman bisa melihat dari konteks harga dari emas yang ada di sini. Misalnya dari candle yang ini, candle putih ini membentuk candle pin bar, body size-nya kecil, tetapi aktivitasnya terlihat dari volume tick yang lebih tinggi, lebih besar ya. Volume tick-nya lebih tinggi dan lebih besar. Berarti candle ini disebut candle anomali, bahkan dia disebut sebagai klimaks, volume klimaks di sini.
Kalau teman-teman ngecek lagi dari pin bar yang ada di dari doji yang ada di sini, dari doji yang ada di sini itu juga anomali. Kenapa candlenya doji volume perdagangannya yang terbaca dari volume tick menggambarkan aktivitas yang sangat besar. Berarti pada candle ini mengindikasikan terdapat sejumlah kekhawatiran dan kegelisahan di pasar. Dan lagi pula teman-teman perhatikan harga tertinggi yang ada ini sebagai volume klimaks dari pola shooting star, atau teman-teman boleh mengatakan ini sebagai pin bar, ada tekanan seller yang sangat kuat ke sisi bawah, dan teman-teman bisa melihat dari semua kenaikan yang ada tampil sebuah pola yang menggambarkan momentum rally yang hilang dengan volume perdagangan yang sangat besar sekali di sini. Terbaca dari volume tick, berarti aktivitasnya sangat besar di sini. Nah teman-teman, dari beberapa indikasi 1, 2, 3 tampilan candle-candle kecil ini memiliki aktivitas yang sangat besar, kita sebut sebagai candle anomali atau volume climax, sebagai indikasi alarm bagi teman-teman bahwa mungkin dalam waktu dekat akan terjadi pergeseran minat dari beli menjadi jual. Oke, itu dari pembacaan volume. Nah, teman-teman juga lihat dari candle ATH dalam bentuk shooting star dan hanging man yang ada di sini, itu juga diwakili oleh aktivitas perdagangan yang sangat padat dan sangat besar. Candlenya bersize kecil, tetapi volumenya besar sekali, maka ini bisa disebut sebagai volume klimaks yang memberikan isyarat dalam waktu dekat akan terjadi perubahan minat dari beli menjadi jual. Kemudian kalau teman-teman perhatikan pada sisi bawah dari pola hammer, kemudian pola long legged doji, kemudian pola spinning bottom yang ada di sini. Candle ini juga bersize kecil bodinya, tapi volumenya gede ya. Ini spinning, volumenya menurun. Ini juga spinning, volumenya menurun. Kemudian sesudah itu ada candle yang bergerak melampaui beberapa sesi perdagangan untuk menggambarkan perubahan minat. Jadi kehadiran candle-candle kecil apabila size volumenya masih cenderung mengisyaratkan aktivitas yang besar, maka kita sudah harus mulai waspada. Khawatir bahwa ada pergerakan besar menciptakan ketidakseimbangan di dalam ruang keseimbangan ini. Ini adalah ruang keseimbangan, di mana pedagang masih nyaman untuk membeli dan menjual selama beberapa hari di sini. Enak jualannya di sini, bisa beli, bisa jual. Nah, begitu terjadi ketidakseimbangan, itu harus diimbangi oleh peningkatan aktivitas. Peningkatan aktivitas yang tergambar dari candle yang keluar dari kotak keseimbangan ini menghasilkan sebuah candle bullish dan volumenya meningkat ya. Nah, itulah cikal bakal dari perubahan minat. Perubahan minat ya, dari seimbang menjadi tidak seimbang. Oke, itu volume klimaks. Ya. Selanjutnya adalah level psikologi. Itu biasanya menjadi penanda dalam perdagangan pada sektor apapun, teman-teman, pada jualan apapun secara produk finansial, saham dan apapun, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk jenis-jenis belanjaan gitu ya, untuk jenis-jenis belanjaan yang biasanya peningkatannya misalnya kita minum kopi ya, mungkin secangkir kopi mungkin harganya 5.000. Jadi kalau terjadi kenaikan harga biasanya dia tidak lompat langsung 10.000, tapi secara berkala mungkin dari 5.000 menjadi 5.500, 5.000 menjadi 6.000, 6.000 menjadi 7.000, 7.000 menjadi 7,5 dan sebagainya. Tergantung dari nilai atau value dari komoditas tersebut. Nah, di dalam perdagangan finansial,
terutama di dalam gambaran emas ini, teman-teman bisa melihat kalau kita meletakkan sebuah angka bulat, katakanlah sekarang posisinya adalah angka 24, maka pasar akan merespek ketika harga sudah sampai pada angka bulat ini atau round number ya. Angka bulat ini biasanya akan direspek sama pasar. Kenapa? Karena pada dasarnya dan pada prinsipnya manusia itu tidak mau jelimet dengan angka pecahan. Mereka lebih suka kepada angka bulat. 24, 25, 23 gitu ya. Nah, itu dalam konteks angka bulat ya atau angka psikologis sering membawa perubahan minat atau menjadi target dari perdagangan jual atau menjadi target dari perdagangan beli di angka bulat 23, 24. Menjadikan target bahkan bisa menjadi dasar dari keputusan untuk membeli ketika terdapat beberapa katalis pendukung bahwa misalnya pada level 23 teman-teman sudah melihat confluence-nya pada masa lalu terdapat keseimbangan SNR, SND, open price, angka bulat 23. Apakah ini adalah level Fibonacci retracement? Mungkin juga. Cuma saya tidak tahu itu level berapa. Kalau kita ambil dari gelombang ini mungkin jatuhnya di sekitar 50%. Kira-kira ya sekitar 50%. Tetapi kalau teman-teman ambil gelombang yang di bawah mungkin jatuhnya kurang lebih sekitar 38%. Oke, itu adalah sebab yang keempat. Sebelum kita menghitung candle ya. Jadi kemudian formnya udah, level psikologi sudah ada. Selanjutnya adalah keseimbangan dalam bentuk candle narrow. Teman-teman bisa melihat ke samping di sini ada sebuah candle yang terjepit. Ini adalah pola lanjutan. Saya biasa menyebutnya sebagai pola kejepit 1. Saya menyebutnya yang ini sebagai pola kejepit 2. Dia akan menjadi SNR. Karena dia juga SNR, dia juga SND, dia juga adalah sebab yang akan mengakibatkan harga terhenti di masa depan. Pada sebelah kiri, teman-teman lihat dari candle ini adalah candle narrow dalam bentuk pola SND. Jadi ada sangkut pautnya ya teman-teman ya. Semuanya itu ada sebab, ada akibatnya. Nah ini dari beberapa katalis ini bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman untuk menentukan keputusan beli dan jual ketika harga sudah sampai pada semua kategori ini. Salah satunya ya, tidak mesti semuanya. Beberapa sebab ini ya, itulah yang akan mengakibatkan harga terhenti di masa depan. Karena pada prinsipnya manusia selalu melakukan perbandingan harga terlalu mahal atau terlalu tinggi, terlalu murah atau terlalu rendah. Perbandingan-perbandingan seperti itu. Berapa rasionya, resiko yang tersedia. Itu yang akan dijadikan alasan dan rujukan untuk menghentikan keputusan belinya atau melakukan keputusan yang baru. Kemudian teman-teman ini yang bisa saya sharekan beberapa sebab di masa lalu. Tentu saja ini sangat minim sekali ya. Selain dari open ini bukan hanya tentang open bulanan karena saya memang tampilkan pada time frame daily. Namun teman-teman juga bisa menggunakan open weekly. Kalau misalnya untuk swing ya, teman-teman bisa melihat ini bahwa beberapa saat harga pembukaan bulanan itu bertepatan dengan harga pembukaan mingguan. Contohnya minggu ini ya, teman-teman minggu ini teman-teman bisa membuat satu garis horizontal untuk mencari confluence-nya dan price action-nya di masa depan. Apakah pada level tersebut akan menyebabkan pergantian minat. Oke, saya menggunakan garis putus besar kecil ya. Strip dan dot itu untuk mewakili pembukaan mingguan. Teman-teman bisa lihat ya. Ambil yang dominan saja ya, open di sini, open di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal mencari kemungkinan perubahan bentuk harga ya. Saya sudah memberi tanda di sini, ini adalah strip dot dot
strip dot ya garisnya ya. Ini kan dot semua. Yang di bawah juga ya, ini open mingguan di sini. Nah, open mingguan teman-teman bisa melihat fungsi dasarnya sebagai apa. Karena dia adalah awal perjalanan, maka biasanya harga akan mencari keseimbangan pada harga dasar tersebut. Jadi open ini adalah harga dasar. Nah, kemudian selain dari open mingguan, tentu saja ada open harian. Open harian itu dijadikan pakem bagi perubahan minat pada intraday. Misalnya contohnya open harian yang di sini. Kalau harga tidak menemukan momentum, maka dia akan bolak-balik di open. Sepanjang harga bergerak di atas pembukaan harian, maka ada kemungkinan harga cenderung bergerak ke sisi atas. Kalau ada harga yang cenderung bergerak di bawah pembukaannya seperti di sini, maka ada kemungkinan harga untuk bergerak ke sisi bawah. Itu fungsi dari open. Oke, hanya berlangsung sekitar 30 menit, tetapi banyak sekali yang telah disampaikan hari ini. Teman-teman, tentu saja ini membutuhkan beberapa review dari kalian semua untuk mendapatkan clue dari kegunaan yang telah saya sebutkan tadi. SNR, SND, Open, FR, Volume, Psikologi, Nero. Semuanya itu berkontribusi pada perbandingan harga di masa depan bagi pedagang, apakah terlalu mahal, apakah masih terlalu murah. Itu jadikan rujukan bagi mereka untuk mengambil keputusan. Oke ya. Oke. Dari dasar yang saya sebutkan tadi, sebab itu kita mencari beberapa kemungkinan. Nah, sekarang dari area tersebut mungkin secara price action teman-teman bisa mengatakan wah pada level tersebut benar secara secara level dia SND, SNR open di masa lalu. Oke, bagaimana kita mendeteksi bakal terjadi perubahan minat? Pada umumnya teman-teman menggunakan pola price action. Oh, di sini ada pola outside bar, di sini ada pola bearish engulfing. Ini bisa menjadi tanda awal pergerakan dari penurunan minat. Sekali lagi, ketika harga sampai pada level yang saya sebutkan di atas, entah itu SNR, SND, dan beberapa kategori yang tadi, ada kira-kira sebabnya itu ada sekitar 7 ya bahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sebab masa lalu yang membuat harga terhenti. Nah, ketika pada level-level di salah satu ini, tentu saja teman-teman akan mengadopsinya bukan langsung untuk melakukan perdagangan, tetapi mencari momentum yang hilang. Misalnya dalam konteks yang di sini, teman-teman bisa aja nanti mungkin mencari pola pembalikan, ada pola pembalasan dari sisi naiknya secara price action. Meskipun saya tidak menggunakan hal tersebut sebagai kesempatan untuk entry, saya lebih melihat kepada akumulasi, tidak melihat satu dengan satu. Saya melihat secara akumulasi ya teman-teman. Oh, ini 3 candle ini menjadi satu gelombang. Saya menunggu benar-benar 3 pembeli ini tewas. Oke, saya tidak menunggu satu pembeli tewas, tetapi saya menunggu 3 pembeli ini tewas. Baru saya yakin bahwa itu sudah terjadi perubahan minat. Karena kalau cuma satu, itu belum tentu. Contohnya di sini. Ini dalam bentuk pola dark cloud cover yang ada di sini. Pola reversal dark cloud cover. Kalau saya mendasarkan pada ini untuk entry, itu terlalu cepat. Oke, jadi saya melihat secara gelombang. Jadi kalau 1, 2, 3 ini ditewaskan oleh seller, maka saya bisa mengadopsi penjualan. Namun yang kita lihat bahwa 3 sesi perdagangan kekuatan bullish ini membutuhkan waktu lebih dari 3 yang naik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan 10 jam tidak mampu melampaui 3 jam naik ini. Berarti kekuatan seller lemah. Oke, meskipun ruang ini bisa digunakan oleh scalper untuk masuk pasar, untuk melakukan perdagangan di dalam internal range atau interrange ya, di dalamnya itu bisa digunakan oleh scalper sebagai acuan.
SNR-nya untuk melakukan hit and run pada level tersebut oleh scalper. Namun sebagai intraday ini belum cukup dijadikan alasan, bahkan bagi swinger ini belum cukup dijadikan alasan. Sehingga kita membutuhkan yang namanya penembusan gelombang, minimal gelombang minor yang ada di sini. Oke, minimal ada 3 candle ini yang dimakan habis, sehingga bisa dijadikan landasan bagi kita untuk melakukan eksekusi posisi. Oke, kita kira-kira itu secara teknikalnya ya, full teknikalnya seperti itu. Namun pada hari ini, seperti yang telah saya sampaikan, kita akan belajar menguatkan alasan tersebut. Ini hanya confluence saja ya teman-teman, penambahan sebab supaya alasan kita masuk pasar menjadi kuat. Oke, menjadi lebih yakin. Oke, jadi tambahan saya ini jangan dijadikan sebagai alat ukur yang sesungguhnya ya. Ini hanya pelengkap saja. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk mengeksekusi posisi di pasar. Tetapi saya ingin menambahkan satu hal supaya teman-teman menjadi lebih ada tambahannya maksudnya ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat dari proses ketika harga sampai beberapa sebab yang telah kita sebutkan di atas, entah pada level ini SNR-K, retracement 50K, volume klimaks, dan apapun lah alasan dari 7 itu ada di sini, kan gitu ya. Kalau terlalu banyak kan nanti malah bingung, tetapi teman-teman bisa mempelajari tersebut dari satu persatu ya, jangan dikumpulin jadi satu persatu. Karena masih banyak confluence yang lain, sebab yang lain yang akan menyebabkan harga terhenti. Oke, yang kali ini sesudah teman-teman memperoleh kepastian bahwa harga memang sudah terjadi kehilangan momentum pada arah ini dalam tampilan candle-candle kecil. Bahkan kalau teman-teman menggunakan indikator osilator, mungkin pada level ini sudah menggambarkan kondisi divergensi ya. Satu kondisi yang sangat kontra dengan pergerakan indikator dengan harga. Secara harga masih bergerak ke sisi atas, tetapi kehilangan momentum dalam tampilan candle-candle kecil seperti ini. Nah, kalau teman-teman menyandingkan dengan osilator, entah itu RSI misalnya, kita gunakan RSI, mungkin pada posisi ini sudah divergensi kontra dengan pergerakan harga tinggi yang lebih tinggi, sementara pada RSI menunjukkan puncak yang lebih rendah, itu adalah divergensi. Oke, itu confluence lainnya ya. Nah, sekarang saya menambah satu confluence. Teman-teman, mungkin teman-teman mendapati dari pertama di sini, kenapa begitu harga naik turun satu merah, kita tidak boleh beranggapan bahwa itu turun. Karena ada penghitungan dasarnya. Dan penghitungan dasar ini bukan sebagai alat yang bisa digunakan oleh sembarang orang. Karena kita selain dari memperhatikan seperti cara saya untuk mengetahui berapa sih kekuatan buyer dan sellernya, berapa jam sih dia melakukan perlawanan terhadap candle yang bertolak belakang dengan mereka. Nah, kali ini teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Kalau pada candle merah ini kita beranggapan bahwa ini telah selesai, saya selalu mengatakan jangan langsung entry kalau sudah pada sampai level. Entry yang didasarkan pada sentuhan sebab-sebab yang telah saya sebutkan itu hanya sentuhan pertama, dan itu pada umumnya sebagai pemantulan ke sisi bawah karena buyer yang ada di sini melakukan likuidasi posisi. Itu bukan sebagai signal entry, itu hanya pemantulan. Jadi hanya bisa dimanfaatkan sesaat saja. Oke, karena kalau teman-teman perhatikan di sini, dia harus memakan body buyer ini baru akan terjadi penurunan. Dan secara gelombang bahkan dia harus makan gelombang ini supaya bisa turun. Tetapi harga itu selalu berproses, bahwa tidak mudah bagi harga itu untuk langsung turun ketika sampai pada level yang telah kita sepakati tadi di atas. Kenapa demikian? Karena di sini teman-teman ada
berpuluh-puluh juta manusia di sini, berpuluh-puluh juta trader yang ada di sini. Bagaimana bisa membalikkan secara cepat persepsi mereka yang tadinya mereka beli? Yang tadinya mereka beli, bagaimana kita bisa merubah persepsi mereka yang berpuluh-puluh juta ini bagi harga untuk segera turun? Oleh karena itu membutuhkan proses waktu untuk merubah persepsi mereka, yaitu dari tampilan aktivitas perdagangan yang telah kehilangan volume perdagangan di sini. Sudah berjalan cukup lama. Kadang-kadang saya sudah sampaikan juga, masa gara-gara satu bullish engulfing terus kita lakukan pembelian, atau gara-gara satu bearish engulfing kita melakukan penjualan, itu baru satu loh. Sementara harga yang naik itu sudah berpuluh-puluh candle. Masa muncul satu merah kita langsung beranggapan harga akan turun? Kan tidak secepat itu. Karena di balik alasan itu ada berpuluh-puluh juta trader, retail, institusi, hedge fund, dan sebagainya. Bagaimana bisa merubah pandangan mereka bahwa harga akan turun? Itu kan perlu durasi, perlu waktu bagi harga untuk membentuk satu zona keseimbangan sebelum dia berangkat ke sisi atas atau berangkat ke sisi bawah. Kan gitu kan? Memang benar pada level ini sudah sampai level zona jual. Oke. Tetapi kita harus melihat berapa sih durasi yang dia butuhkan. Teman-teman di sini bisa melihat pola bearish engulfing, ya kan? Pola bearish engulfing, pola bearish engulfing. Nah, di sini ada 3 ritme harga yang terlihat. Naik 1, naik 2, naik 3, stuck, kemudian bearish engulfing. Kenapa ini berfungsi? Ini tidak. Ya, sebabnya tadi untuk merubah persepsi itu butuh waktu. Butuh waktu. Cuma saya sering katakan, ya mungkin terjadi dalam minimal 3 sesi perdagangan mendatang. 3 jam, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Untuk merubah persepsi itu. Karena apapun yang terjadi di dalam ruang pasar finansial itu selalu berkaitan dengan angka 3. Secara gelombang ada 3 gelombang naik. Oke. Gap juga ada 3 gap. Semuanya berkaitan dengan angka 3. 3 ritme. Itu misteri alam lah kira-kira begitu ya. Nah, oke. Terlepas dari semua ini tentang pembahasan dari penghitungan candle kapan saatnya entry, teman-teman bisa lihat di sini. Saya memberikan sebuah contoh. Oke, ini bearish engulfing ya. Bearish engulfing minimal penutupan harganya itu harus melebihi 4 candle sebelumnya. Oke. Kalau ini bearish engulfing harus melewati 4 candle sebelumnya. Baru bisa dikatakan sebagai bearish yang valid. Untuk mencari confluence-nya ya. Pendukungnya. Teman-teman bisa melihat yang ini. Ini juga bearish engulfing. Apakah closing harganya di bawah 4 candle sebelumnya? Tidak juga. Dan terjadi kegagalan di sini. Tetapi kalau teman-teman cek dari pola bearish engulfing yang di sini, closing dari harga ini melewati 4 candle sebelumnya. Sehingga candle bearish engulfing ini sebagai trigger awal. Sebagai candle pertama. Dan kita bisa masuk posisinya sebagai penjualan sesudah pola ini telah selesai. Oke, dia berhasil closing di bawah 4 candle sebelumnya. Sehingga pola ini valid. Sesudah candle ini kita bisa lakukan penjualan. Kemudian stop loss-nya taruh di atas. Nah, di sini teman-teman tinggal mulai menghitung. Ingat ya, tentang angka 3. Candle pertama sebagai signal entry lah di sini. 1, 2, 3. Oke, 3 candle ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan satu confluence, satu penguatan signal untuk masuk, jangan turun 1 langsung keluar. Karena harga baru saja melakukan perjalanan. Minimal dia tuh ada 3 candle. Sesudah 3 candle, nanti teman-teman hitung lagi. 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 3 di sini, 9 candle. Bahkan ada penghitungan mundur untuk 13 candle berikutnya. Ada penghitungan mundur 13 candle berikutnya, yaitu candle yang berhasil lebih rendah di bawah 2 candle sebelumnya. Nah, di angka yang ini, candle ke-9 ini, kita sudah harus waspada. Kenapa demikian? Karena angka 9 ini sudah menunjukkan satu setup yang sempurna bahwa harga telah turun selama 3 sesi berturut-turut. Itu angka 9. Oke, jadi yang pertama adalah bahwa signal itu harus keluar dari pola ini, yaitu candle yang turun ini harus berada di bawah 4 candle sebelumnya. Closingnya di bawah. Oke, itu sebagai signal. Mulailah kita menjual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9. Nah, di 9 teman-teman, masih kita bisa lanjutkan. Menjadi 13 ya. Jadi 9 itu nanti kita ukur. 9 ini menjadi angka 1. Jadi kita hitung mundur ya. Ini 1. Oke. Ini 2. Oke. Jadi angka selanjutnya dari angka 9 itu dimulai dengan angka 1 itu sampai 13 candle. Dan 13 candle ini bukan kita hitung secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5 bukan. Tapi yang 9 itu dihitung secara berurutan. Jadi angka 9 atau candle 9 ini tidak boleh melebihi candle nomor 6 dan 7. Ini candle nomor 6 dan candle 7. Tidak boleh lewat. Kalau dia lewat dari candle 6 dan 7, maka akan terjadi perubahan minat. Di waktu penghitungan ini ya, sampai 9. Ini candle 6, candle 7. Candle 9 jangan lewat. Kalau candle 9 lewat, maka akan terjadi flip. Gitu ya. Akan terjadi flip. Nah, dalam konteks ini teman-teman, dari sini kita mulai hitung nih, 9. Dan sesudah itu bukan didasarkan pada candle berurutan di sini ya. Namun, misalnya kalau nanti terjadi flip, nanti teman-teman mendapatkan pola yang sama bahwa candle ini berhasil melewati 4 candle sebelumnya, itu adalah flip untuk koreksi supaya teman-teman tahu, oh sudah mulai terjadi koreksi di sini. Oke, perhitungan awalnya yang tadi ya teman-teman, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perhitungannya, cuma ini dalam bentuk korektif. Ini bentuk korektif. Nah, sementara pelanjutan dari tren itu bisa sampai 9 ditambah 13 untuk melanjutkan tren. Kalau teman-teman mendapatkan flip di sini, terjadi flip ini adalah bentuk korektifnya. Teman-teman juga boleh menghitung dari flip ini. Oke. Tapi untuk yang tren yang panjang, dia bisa sampai 9 tambah 13 candle. Berarti sekitar 22 candle. Sebuah tren dalam satu gelombangnya. Oke. Makanya kadang-kadang kita menemukan 7 candle sewarna, 9 candle sewarna, 5 candle sewarna. Namun di dalam penghitungan ini tidak mutlak bahwa yang putih ini nggak dihitung, tetap dihitung. Sepanjang yang putih ini tidak melebihi candle sebelumnya. Itu bisa dihitung. Contoh soalnya misalnya untuk yang hari ini pada time frame daily, time frame 1 jam, teman-teman lihat candle ini nggak? Oke, apakah candle pada jam 8 ini melewati 4 candle sebelumnya, bahkan melewati 5 candle sebelumnya? Iya, maka kita bisa menghitung ini sebagai candle pertama. Candle pertama ya. Candle pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu teman-teman sudah harus waspada. Sudah harus waspada 9 candle itu.
Karena sesudah 9 candle, kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Oke, terjadi koreksi. Nah, di masa lalu, mungkin teman-teman juga bisa melihat dari kondisi yang ada di sini. Coba lihat candle ini, apakah candle ini melebihi 4 candle sebelumnya. Kalau memang itu yang terjadi, maka teman-teman boleh mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, hati-hati. Oke, bisa terjadi koreksi, bisa terjadi kelanjutan tren. Kalau 9 ini, kalau sesudah angka 9 ini terjadi lanjutan, maka kita mulai menghitung lagi. Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada turun, kita nggak hitung. Oke, kalau ada turun, kita nggak hitung lagi. Karena itu adalah hitung mundur. Oke, hitung mundur ini. Untuk melihat panjangnya tren itu. Jadi kalau ada candle turun, kita tidak hitung. Kita akan menghitung ketika ada candle yang melebihi, lebih tinggi 2 candle sebelumnya. Contohnya ini. Dari 5 ini, maka ini menjadi yang ke-6. Kenapa dia tidak hitung? Karena itu dipersepsikan sebagai koreksi. Oke, kita akan menghitung candle berikutnya yang berhasil melewati 2 candle. 5, ya kan? Kemudian 6. Di sini 6 sampai 13. Tapi kalau dia belum sampai 13, terjadi flip, maka perhitungan itu mundur, batal ya. 5, 6, yang ini nggak dihitung. Ini nggak hitung, ini nggak hitung. Kamu cari ada 1 candle yang melebihi 2 candle. Oh, di sini. Maksudnya supaya trennya berlanjut. Kita hitungnya bahwa trennya itu korektif, belum selesai. Kan kita sering menemukan di situ bahwa itu sesudah pergerakan besar, itu kan trennya pudar ya. Oh, sorry, ini kebalik ya. Ini harusnya 6, 7. Nah, candle yang putih ini lewat di atas 2 candle. 7 berarti 8 sampai 13. Di sini nggak ada lagi yang lebih tinggi kecuali yang ini. 8 berarti 9. 9 ya. 9 di sini nggak ada. 9 nggak ada, di sini nggak ada. Ini termasuk 13, tetapi di sini sudah ada flipnya. Biasanya meskipun dalam perhitungan secara tren berjalan, itu dia hitung lanjut dari angka 9 itu mulai hitung di angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hitung candle yang berhasil naik di atas 2 candle. 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9. Ini boleh dihitung sebagai angka 10 sampai 13. 13 itu sudah memasuki area rentan untuk terjadinya retracement pada umumnya ya. Ini 10. 10 ya. Ini candle ini melewati 2 candle, 10, 11. Sampai 13 hitungannya, nggak lebih dari itu. 11, 12, karena candle ini masih di atas 2 ini. 12, 12 dan sini 13. 13, kalau ada yang lebih tinggi dari 13, maka kita tidak menghitungnya lagi. Biasanya itu ditandai dengan angka plus saja. Ya, angka plus saja. Kita tidak menghitung karena kita mau menunggu flips. Menunggu flips. Oke. Nah, teman-teman lihat dari penghitungan yang mulai dari sini dari 9, di 13 ini dia stop dari penghitungan dasar yang sebelumnya. 9 sudah selesai. Tren yang terjadi sudah selesai. Sementara ini terjadi flip, kita mulai hitung lagi 1, 2, 3 sampai 9. 9 ini bisa berlanjut nanti karena dia sebagai angka 1.
sebagai angka 1. Nanti teman-teman melihat bahwa candle ini apakah dia terjadi flip? Iya, terjadi flip. Jadi sebenarnya ini sebagai indikasi, sebagai angka 1. Kemudian mungkin sebagai angka 2. Sepanjang dari pergerakan harga ini tidak melebihi candle merah ini, maka ada prospek bagi harga untuk turun ke penghitungan awal di sini. Oke, ada prospek bagi harga untuk kembali ke area di sini. Oke, nah teman-teman, teknik penghitungan ini bukan didasarkan dari saya. Teman-teman mungkin bisa nanti cari tahu. Itu ada satu yang namanya DMAC ya. Jadi teknik ini dikembangkan oleh Tom DMAC. Ya, meskipun saya tidak terlalu saya hanya cari flipnya saja, teman-teman. Kalau saya secara personal, saya cari flipnya saja. Pada area-area yang telah saya sebutkan, saya cari flipnya, yaitu cari flip adalah ada sebuah candle yang melebihi 4 candlenya. Itu yang saya jadikan rujukan untuk masuk posisi. Ingat ya, candlenya itu berada pada level yang kita sepakati di awal, dan candle itu harus keluar dari 4 candle sebelumnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebagai cikal bakal tren itu berlaku. Jadi suatu saat harga akan kembali ke zona ini. Jadi perhatian candle putih ini melebihi 4 candlenya, berarti ini awal untuk entry, SL-nya di bawah. Ini bisa sampai berapa candle ya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candle. Itu sempurna sekali 9 candle ini. Oke. Nanti mulai dari sini dia hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kemungkinan sampai di sini trennya selesai. Dia hitung seperti itu. Oke. Dan ini cocoknya dipakai di 1 jam ke atas ya. Kalau untuk yang kecil tuh nggak bisa dipakai. Kalau lebih bagus ke daily-nya sekalipun. Oke. Jadi ini penghitungan ini teman-teman diperkenalkan oleh Tom DMAC. Teman-teman bisa cari indikatornya, itu namanya indikatornya namanya ini ya. Kalau tertarik ya, kalau nggak tertarik buang aja. Ini saya cuma memberikan wawasan kepada teman-teman supaya tahu bahwa kan ada metode penghitungan candle untuk mendapatkan titik entry, namanya TD sekuensial ya. Nah, ini nama indikatornya ya, teman-teman kalau cari aja. TD sekuensial. Ini cukup rumit sebenarnya, teman-teman, cukup rumit. Cuma saya mau teman-teman ketahui bahwa metode ini bisa dipakai hanya untuk mencari flipnya pada area SNR, pada area sebab di masa lalu yang telah saya sebutkan tadi. Sini. Oke. Itu bisa digunakan, tapi untuk mencari flipnya saja. Seperti ini ya, teman-teman. Ini kan di masa lalu kan ada confluence-nya, SNR-nya di angka 18. Nah, teman-teman, ini sebagai hitungan pertamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya pada area tersebut kita gunakan. Jadi memang semuanya kan ada celahnya kan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita tinggal flipnya aja 1, 2, 3, 4. Oh, ini jadi. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini melebihi angka 6 dan 7, berarti ini tidak berlaku lagi. Kita harus cari yang baru nanti. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi ini. Ya kan? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 hati-hati nih. Sudah hampir selesai. Atau yang di sini bahkan. Oke. Kita lihat dari ini. Ini yang keluar nih. Hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lanjut.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini berlawanan lagi. Kita cari confluence-nya lagi. Oh, ini dekat area support ini. Atau ada zona SNR di masa lalu di sini. Oh, kita harus bisa berhenti nih, kan kira-kira begitu. Kalau di sini terjadi flip lagi, flip posisi sell menjadi buy, kan begitu ya teman-teman ya. Nah itu kegunaannya seperti itu. Nah, teman-teman kira-kira tampilannya akan seperti ini. Coba saya kasih contoh ya. Itu bisa dipakai ya, hanya pada area yang kita sebutkan tadi. Jadi teman-teman bisa gunakan indikator tersebut, bisa pakai atau tidak bisa pakai itu hanya sebagai penambah. Oke, jadi tampilan indikatornya tuh ada angka-angka seperti ini ya teman-teman. Nah nih tadi pagi ya, dia hitung 1 nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ada angkanya? Kelihatannya ada angkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini. 9 itu juga dihitung 1. Nanti dia akan cari candle yang berada di atas 2 candle berikutnya. Kalau nggak ada, ini sudah dihitung flip ke bawah. Jadi contoh-contoh dari tampilan indikatornya ya. Teman-teman bisa lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berlanjut dia hitung lagi tuh. 1, 2, 3. Yang penting di atas 2 candle dia hitung. Contohnya seperti itu ya. Ini yang keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 9 nanti dia hitung tuh yang warna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia harus di atas 2 candle lawannya. 10, 11, 12, 13. 13 dia sudah selesai hitungannya. Namun di sini terjadi flip ulang kan. Ini dia hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa saya perkenalkan ini kepada teman-teman? Supaya kalau entry itu jangan satu candle keluar. Oke, bisa menahan posisi lebih lama. Maksudnya begitu. Oke ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ini sudah lewat waktunya, tapi saya pikir tidak masalah. Oke, selanjutnya kita cek dulu ya untuk data non-farm payroll hari ini. Saya ada data yang nge-mix nggak? Oke, ini non-farm payroll ya teman-teman. Beberapa dari 3 bulan terakhir kita sudah melihat bagaimana pergerakan non-farm payroll. Dan kondisi teknikal ini non-farm payroll dari bulan Maret ya, kondisinya ini Maret. Pada bulan Maret tuh non-farm payroll liquid ke sisi bawah dulu ya, liquid posisi ke bawah, kemudian dia membawa harga kembali ke sisi atas. Jadi pada bulan Maret tuh harga turun dulu, kemudian dia naik kembali. Non-farm payroll bulan Maret ya, untuk bulan Februari. Data bulan Februari yang diterbitkan pada bulan Maret. Kemudian kalau untuk bulan April, di mana nih? Untuk bulan April juga harga di bawah naik karena terjadi peningkatan jumlah pembayaran gaji di luar pertanian dari 270 menjadi 303. Oke. Dia juga naik ya. Saya buka 30 menit lebih jelas. 30 menit karena dia laporannya pasti di jam 7.30 ya. Nah, teman-teman bisa lihat pada bulan April non-farm payroll ini begitu harga dibuka, harga liquid ke bawah ya. Laporannya bagus ya, laporannya bagus dan memang sudah
Kalau memang laporannya bagus, harusnya mendukung dolar sehingga membuat emas turun. Tapi dia turun hanya melikuidasi posisi di bawah saja. Selepas itu terjadi penarikan ke sisi atas kembali. Dia turun, dia tarik kembali ke atas. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang saya sebutkan tadi, teman-teman lihat dari candle ini di atas 4 candle sebelumnya. Terjadi flip sell menjadi setup untuk buy di sini. Kelihatan ya, dia liquid kembali pada candle ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 selesai, ini 10, 11, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Ini dia turun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pelanjutan tren. Kemudian April, Juni. Bulan Juni non-farmnya bagus ya. Non-farmnya bagus. Oh, non-farm. Harganya naik dulu ya. Naik dulu. Karena pada sisi bawah tidak ada area likuidasi. Dia naik dulu meliquid posisi pada sisi atas. The liquid harga di bawah turun. Jadi bulan Mei itu dua arah. Kalau bulan Juni satu arah ya ke bawah. Ini pelanjutan pada bulan Juni. Harga sudah closing di bawah. Sudah bertahan sejenak pada area keseimbangan dari tampilan candle-candle narrow ini. Kemudian harga melanjutkan perjalanan ke sisi bawah. Itu pada bulan Juni. Jadi ada yang diliquid, ada yang tidak diliquid. Kalau yang ini sepanjang perjalanan ini sudah melakukan beberapa penembusan pada level demand, bahkan sampai kepada level equilibrium atau keseimbangan di sini. Pada saat itu saya mengambil posisi buy dan saya hit stop loss di sini karena saya berharap bahwa ada sejumlah likuidasi dari posisi penjualan pada level di sini. Oke, saya juga melakukan pemasangan sell limit pada zona ini. Jadi ada buy kena SL. Terus saya tidak melakukan entry ulang. Dan kalau yang hari ini, kalau dari data semuanya yang kita lihat, teman-teman tidak mendukung angka non-farm payroll. Jadi mungkin secara angka non-farm payroll ini tidak terlalu bagus ya, karena dari klaim tunjangan pengangguran itu meningkat ya, jadi banyak orang yang tidak bekerja. Kemudian lowongan pekerjaan yang kemarin juga mengisyaratkan penurunan lowongan pekerjaan. Kemudian dari laporan ADP juga mengisyaratkan penurunan pembayaran gaji. Harusnya data-data itu mendukung bahwa angka non-farm payroll kali ini tidak terlalu bagus. Harusnya jelek ya, harusnya jelek. Jadi bagaimana impact-nya kepada emas? Jadi karena tadi pagi itu harga sudah mulai naik, semestinya secara histori dan secara pengalaman yang saya tahu, semestinya harga ini turun dari kenaikan tadi pagi ya. Harusnya begitu ya. Harusnya harga itu turun ke kisaran tadi pagi untuk melikuidasi posisi pembelian tadi pagi. Oke. Karena ini adalah memasuki sesi Eropa ya. Sesi Eropa ini jam 7.30 tuh belum selesai. Biasanya mereka meliquid posisi. Oke, jadi ada kemungkinan harga turun dulu ke zona ini. Kalau ternyata memang datanya jelek
datanya jelek dan mendukung kenaikan emas, maka sesudah harga sampai pada level ini mungkin harga akan bergerak ke sisi atas, ke level di atas ini. Oke, itu skenario untuk data non-farm payroll yang jelek, yaitu kemungkinan besar harga akan melikut posisi pembelian tadi pagi pada level di sini, kemudian harga akan berangkat naik. Namun teman-teman, bahwa kalau dilihat secara histori, level data itu atau level keseimbangan itu, misalnya terjadi likuidasi, bukan hanya level ini yang akan bisa diuji, tetapi mungkin juga level kenaikan ini ya. Jadi ada dua kemungkinan kalau dia turun dulu, antara level di sini atau level di sini, dua level itu. Kalau dia turun dulu ya, maksudnya ya, kalau dia turun dulu dan memang terjadi likuidasi. Namun apabila teman-teman datanya itu memang jelek, nah itu tergantung dari pelaku pasar, apakah mereka mau menambah posisi pembelian atau seller yang ini mau mengambil posisinya keluar dari posisi ya, karena di sini merupakan level yang telah saya sebutkan di awal, beberapa level penting itu ya. Oke, jadi dua kemungkinan ya, harga turun dulu ke pos 1, pos satunya di sini, habis sampai di sini dia naik, atau dia turun ke pos 2, habis itu baru dia naik. Oke, itu yang pertama. Namun teman-teman kalau dia langsung lompat naik, ya mungkin sudah kemungkinan besar ke level 61.8. Oke, pada harga tinggi bulanan, yaitu harga tinggi bulan lalu, bulan Juni. Ini harga tinggi bulanannya, dan di speknya kemungkinan besar jatuhnya di sekitar 2380 ya, 2380 atau 2387. Kemungkinan pada sisi atas. Sementara kalau teman-teman perhatikan dari biasnya, memang biasnya bergerak ke sisi atas, harga di atas daily open. Cuma saat ini terhalang pada area harga tinggi mingguan, sehingga memantik sedikit penarikan harga. Saya pikir memang kembali ke DO terlebih dahulu, baru akan berangkat naik. Tapi kalau memang dia pada level ini, dia langsung loncat, ya loncatnya langsung ke 2380. Jadi ada dua level ya teman-teman yang harus diperhatikan. Level pertama dan level kedua. Oke, nah itu secara teknikalnya ya teman-teman ya, secara teknikalnya. Dua kemungkinan tersebut ya, untuk penarikan ke sisi bawah. Kalau dia loncat langsung, berarti langsung ke atas. Artinya dia melampaui tingkat resisten ini. Jadi menurut saya zona untuk menjual itu dengan resiko minim berada pada kisaran daerah sini, 2380, 2387. Itu zona untuk sell yang harus diperhatikan, lebih ringan resikonya. Tetapi kalau teman-teman mau berspekulasi untuk melakukan penjualan ini, menurut saya itu juga meskipun mengandung resiko, tetapi kalau dipikir-pikir resikonya juga tidak terlampau besar, sekitar 50. Mungkin bisa mendapatkan pengembalian sekitar 75 atau 100 ya di sekitaran sini. Oke. Itu dari apa ya? Dari non-farm payroll. Tapi kalau secara data teman-teman, dari beberapa data yang saya kumpulkan, baik non-farm payroll maupun FOMC maupun dari CPI, itu level-level harga loncatan pada berita-berita itu bisa menjadi area perhentian harga ya. Contohnya ini non-farm payroll nih, non-farm payroll bulan April, non-farm payroll bulan Mei, yang di atas ini adalah CPI bulan April. Ini juga warna kuning itu adalah CPI, garis warna kuning itu CPI. Yang warna kuning itu CPI, yang warna hijau itu non-farm payroll, yang warna merah ini adalah suku bunga FOMC. Saya ngambilnya sedikit aja sih dari 4 bulan terakhir, yang di bawah saya nggak ambil. Jadi level-level harga dari peristiwa berita itu akan menjadi rujukan bagi perhentian harga dan keberangkatan harga. Dari perhatikan teman-teman,
Ini adalah CPI warna kuning. CPI warna kuning. Ini non-farm payroll warna hijau. Ini yang warna hijau ini adalah non-farm payroll, dan warna merah ini adalah suku bunga. Dia cenderung menjadi SNR yang diperhitungkan. Oke, kelihatan ya, SNR yang diperhitungkan. Terpikir saya campurkan data ini supaya bisa menjadi sebuah rujukan juga. Sementara pada sisi atas tidak ada 3 data yang saya sebutkan ini. Tidak ada non-farm payroll di atas, tidak ada CPI di atas, tidak ada suku bunga di atas. Dari 4 bulan ya, dari 4 bulan terakhir. Mungkin di sini ada data-data yang lain seperti data mingguan dari klaim pengangguran, mungkin juga ada data PPI yang saya tidak masukkan ya, PPI atau PMI nih. Cuma saya tidak masukkan karena nanti terlalu ribet lihatnya ya. Saya cuma masukkan tiga informasi yang paling primer untuk pengaruh kepada harga emas dari kalender ekonomi utama. Oke, teman-teman, kira-kira demikian webinar kita pada hari ini, dan saya berharap apa yang telah disampaikan bisa pelajari ulang, dan sebisa mungkin itu bisa bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat itu disingkirkan saja ya teman-teman, tidak usah dijadikan rujukan. Oke, kita berjumpa lagi nanti di live aplikasi yang lain ya. Jadi untuk yang webinar, sekian sampai dengan hari ini. Terima kasih buat atensinya, dan kita berjumpa pada sesi yang akan datang. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Bye-bye.